Selamat sore Pak. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Eh, baik, Mas. Perkenalkan Pak, saya Dria Garitama penyuluh KB di desa ini. Nah, kedatangan saya ke rumah Bapak, kebetulan saya itu mau mengadakan penyuluhan Pak terkait program KB. Sebelumnya Bapak pernah dengar program KB nggak Pak? Ya, kita pernah dengar juga dari penyuluh-penyuluh yang dulu, Mas. Oh, yang Bapak tahu KB itu apa Pak? Ya, KB itu kalau menurut saya ya ini masang kontrasepsi itu, Mas. Oh, jadi menurut Bapak KB itu kontrasepsi untuk ibu-ibu. Ya, kalau tahu kita ya ibu-ibu. Oh, KB itu Pak nggak cuma buat ibu-ibu. Nah, ini saya ada bahan untuk bapak-bapak, untuk bapak baca terkait KB. Jadi KB itu Pak alat kontrasepsi. Itu ada tipenya Pak, ada yang namanya MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang. Nah, di situ itu KB itu nggak cuma buat ibu-ibu, ada juga buat bapak-bapak. Yang mana itu sebutannya Pak MOP atau metode kontrasepsi, metode operasi pada laki-laki, pada pria MOP. Nah, itu tuh vasektomi. Jadi vasektomi itu dia saluran spermanya dipotong, itu tempat saluran sperma dipotong atau diikat. Nah, dan itu MOP itu lebih aman Pak untuk pria karena biayanya lebih murah, terus nanti tidak perlu lagi istrinya yang terus masang KB. Nanti istri kan, tugas suami juga kan untuk mengasuh anak, nggak cuma istri. Jadi diharapkan suami itu juga ikut pasang KB, jadi nggak hanya istrinya juga, karena kan tanggung jawab terhadap anak kan juga bukan cuma punya istri tapi juga punya suami. Bapak pernah dengar sebelumnya MOP itu? Kalau untuk MOP ya belum pernah dengar, Pak. Jadi kalau untuk MOP itu ya setahu saya namanya KB itu istilahnya ya untuk nganu wanita saja gitu loh. Kita kan sudah capek-capek kerja. Nah, kenapa kita perlu pasang KB gitu kan kita? Apakah itu tidak mempengaruhi kinerja kita ataupun aktivitas kita, Mas? Enggak Pak, karena kalau MOP itu kan dia cuma pengikatan di saluran sperma. Nah, itu juga dia tidak, banyak kan mitosnya Pak kalau laki-laki pakai KB MOP itu nanti tidak mengeluarkan cairan. Itu nggak betul Pak, tetap mengeluarkan cairan. Terus ada juga yang ibu-ibunya bilang nanti kalau suaminya yang pakai KB nanti itu bisa selingkuh, nanti bisa kemana-mana. Ada yang bilang itu juga tergantung dari suaminya lagi Pak. Jadi ya itu ada juga Bapak harus bisa menerapkan 8 fungsi keluarga di kehidupan rumah tangga Bapak. Ini saya bagi lagi Pak untuk Bapak baca-baca terkait 8 fungsi keluarga. Nah, di dalam 8 fungsi keluarga itu ada fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi pendidikan, fungsi ekonomi, fungsi pembinaan lingkungan. Nah, di fungsi agama itu kan Bapak sebagai kepala rumah tangga harus bisa membantu mengayomi keluarganya supaya taat beragama, anaknya taat beragama, untuk istrinya taat beragama, karena Bapak sebagai pemimpin keluarga. Terus nih Pak, bisa dibaca Pak, untuk fungsi sosial budaya. Di sini orang tua harus menjadi contoh perilaku bersosial, berbudaya. Jadi nggak cuma tugas istri itu untuk mengajarkan anaknya sosial budaya, tugas Bapak juga sebagai suami. Kemudian fungsi cinta kasih. Nah, Bapak kan harus merawat ikut anaknya, masa cuma ibunya doang memberikan kasih sayang kepada anaknya. Istri atau ibu kan sudah capek Pak ngurusin anak setiap hari. Mungkin Bapak kerja tapi sempatkan kasih waktu juga untuk merawat anaknya. Kemudian fungsi perlindungan, Bapak sebagai kepala keluarga harus bisa melindungi keluarga kecil Bapak di rumah. Kemudian fungsi reproduksi. Nah, salah satunya tadi penggunaan KB. Jangan cuma istrinya aja yang menggunakan KB, suami juga kalau bisa menggunakan KB, karena kan sekali
pasang praktis, terus nanti kalau Bapak pengen dilepas bisa lagi dilepas. Kemudian fungsi sosial dan pendidikan. Nah, Bapak juga harus bisa menjamin fungsi pendidikan keluarga Bapak, terutama anak Bapak nantinya, agar kebutuhan pendidikannya itu tercapai. Anak Bapak tidak putus sekolah, anak Bapak menjadi orang yang sukses. Kemudian fungsi ekonomi. Nah, di situ Bapak sebagai kepala keluarga dan istri juga bisa membantu, maksudnya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Jadi keluarga Bapak dalam segi ekonomi itu tercukupi, tidak berkekurangan. Bahkan kalau ekonomi Bapak baik, Bapak bisa membantu sesama dan bisa mengajarkan anak Bapak juga untuk membantu sesama. Kemudian fungsi pembinaan lingkungan. Pembinaan lingkungan itu kita melakukan merawat, menjaga, mencintai lingkungan sekitar, Pak. Contohnya kita mengajarkan hal-hal yang sederhana untuk anak kita. Mana buang sampah, jangan buang sampah sembarangan, buang sampah pada tempatnya. Itu salah satu contoh yang paling sederhana, kita mengajarkan anak kita untuk menjaga lingkungan. Nah, dari 8 fungsi keluarga itu, Bapaklah sebagai kepala keluarga yang sebagai membimbing, membina atau memimpin keluarga. Dan bukan cuma tugas istri aja yang merawat anak di rumah, itu juga sebagai tanggung jawab Bapak sebagai kepala keluarga. Tentu juga tadi yang seperti yang saya sampaikan, KB yang digunakan pria juga itu sebagai bentuk Bapak ikut dalam menjalankan atau menerapkan tadi 8 fungsi keluarga. Karena tugas Bapak kan bukan cuma tugas ibu aja yang merawat anaknya di rumah. Seperti itu, Pak, yang bisa saya sampaikan. Bagaimana, Pak, pendapat Bapak, atau ada yang Pak tanyakan? Ya, sebelumnya ataupun setelahnya saya ucapkan terima kasih atas info dari Mas Penyuluh. Jadi di sini intinya kita akan mempertimbangkan apa yang Mas kasih tahu ataupun Mas suluhkan kepada kita. Jadi intinya saya juga sebenarnya kasihan gitu kalau kepada istri saya itu, masa cuma dia yang berKB sementara kita ini mereka sudah dengan capek-capek melahirkan mengasuh anak segala macam. Jadi ya nanti kita berembuk dulu dengan istri saya, mudah-mudahan bisa mempertimbangkan apa yang Mas anjurkan kepada kita. Dan sekali lagi untuk acara pada sore hari ini ataupun kedatangan Mas, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi keluarga kita. Iya, sama-sama, Pak. Nanti ini bisa dibaca dengan istrinya yang saya bagikan sebagai pertimbangan Bapak, atau Bapak nanti kalau misalnya pengen tanya-tanya, nanti saya berikan kontak saya ke Bapak, atau nanti Bapak butuh pendampingan atau pelayanan, atau Bapak bingung misalnya mau kemana menanyakan masalah KB, atau mau misal Bapak sudah pengen mau masang, nanti mencari informasinya kemana, nanti saya berikan kontak saya, Bapak bisa menghubungi. Terima kasih, Pak. Kalau begitu saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya datang ke rumah saya. Terima kasih Mas lah atas kunjungannya. Mari, Pak. Nggih.